Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan mata kuliah manajemen produksi pertemuan ke-6 bagian pertama. Materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini adalah perencanaan kapasitas kasar atau sering disebut sebagai rough cut capacity planning. Pertama-tama kita coba lihat dulu kapasitas itu apa sih? Saya yakin Anda sering mendengar kata kapasitas dan mungkin sering menanyakan. Misalnya kapasitas ruangnya berapa sih? Kapasitas angkutnya berapa sih? Kapasitas lift misalnya itu bisa mengangkut berapa banyak orang? Atau kapasitas mesin itu bisa menghasilkan berapa banyak produk? Nah, di sini dikatakan bahwa kapasitas merupakan suatu batas atas atau merupakan suatu batas maksimal yang dapat dikelola oleh unit operasi tertentu. Bisa mesin, misalnya dalam satu hari dia bisa menghasilkan berapa banyak sih? Atau bisa gudang, berapa banyak barang yang dapat disimpan di suatu gudang. Penyimpanan, alat atau mesin produksi, bahkan tenaga kerja. Minggu kemarin kita sudah belajar bahwa satu orang itu dalam satu waktu dia bisa menghasilkan barang berapa banyak. Ini dapat juga dikatakan sebagai kapasitas. Kenapa mempelajari kapasitas ini penting dalam suatu pengelolaan produksi? Karena kita perlu tahu nih, kapasitas yang kita perlukan itu apa? Kemudian berapa besar sih kapasitas yang diperlukan dan kapan kapasitas itu dibutuhkan? Ini ada sebuah gambaran, ada gambaran atas. Kita lihat di sini nih over capacity sekali. Kereta udah ketutupan keretanya, dia menampung jauh lebih banyak penumpang dari yang seharusnya. Ini bisa menimbulkan masalah, misalnya masalah keselamatan. Namun, kalau di sisi lain, ketika suatu alat transportasi sama-sama kereta, yang satu kapasitasnya sangat besar, tapi dia hanya diisi oleh satu orang, ini juga akan menjadi masalah. Kenapa cost-nya untuk mengoperasikan kereta ini besar, tapi penggunanya hanya satu? Sayang. Jadi kedua hal ini sama-sama tidak baik, jadi bagaimana caranya kita bisa mengoptimalkan kapasitas yang kita miliki supaya bisa pas antara batas maksimal yang dapat dia kelola dengan jumlah yang dikelola oleh suatu unit operasi tersebut. Kita lanjut, di sini kapasitas didefinisikan sebagai suatu volume pemrosesan atau kita sebut dia sebagai throughput dari jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh suatu fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Anda ingat mungkin kalau dalam proses produksi ada yang namanya input, misalnya raw materialnya masuk dalam suatu proses produksi. Ini ada proses produksinya. Nanti ketika selesai dibuat, maka dia selesai, dia akan menjadi output. Hal yang berada di dalam pemrosesan ini yang kita sebut sebagai throughput. Berapa banyak yang dapat dikelola oleh suatu fasilitas ini yang kita sebut dia sebagai throughput. Batasan maksimal yang dapat dikelola oleh proses ini yang kita sebut dia sebagai kapasitas. Seperti contohnya di sini ada air, dia punya kapasitas berapa banyak volume air yang dapat dia tampung pada satu waktu tertentu. Kemudian di sini juga ada proses untuk minuman dalam botol. Berapa banyak minuman dalam botol, berapa pieces per harinya misalnya yang dapat dikelola oleh mesin-mesin ini. Kapasitas merupakan kemampuan produksi secara optimum dari fasilitas. Dinyatakannya dalam output per periode waktu tertentu. Misalnya apa satuannya? Misalnya kapasitas, misalnya adalah berapa banyak pieces per jam. Atau dia mampu memproduksi berapa kilogram dalam satu hari. Kapasitas sendiri kita bisa bagi dia ke dalam 3 hal, yaitu kapasitas desain, kapasitas efektif, dan juga kapasitas aktual. Ketiga kapasitas ini memiliki definisi yang berbeda dan nanti akan masuk ke perhitungan untuk utilisasi dan juga untuk perhitungan efisiensi. Yang pertama-tama kita bahas dulu terkait dengan kapasitas desain. Kapasitas desain menunjukkan output maksimum pada kondisi ideal di mana seluruh proses produksi berjalan lancar tanpa ada kendala sedikit pun. Ini adalah kapasitas yang didesain atau yang dirancang ketika mesin dibuat oleh pabriknya. Di sini ada contoh, misalnya ada sebuah printer, mesin cetak ini dirancang oleh perusahaan
itu dia mampu menghasilkan cetakan itu sebanyak 1000 halaman per hari dengan asumsi bahwa satu hari kerja itu adalah 10 jam. Dalam satu jam, kalau satu hari dia bisa memproduksi 1000 jam, kemudian satu hari kerjanya itu terdiri dari 10 jam, maka per jamnya mesin ini dapat menghasilkan 100 halaman per jam. Ini hour ya, bukan hari. Ini singkatan dari hour. Dirancang seperti itu, namun kenyataannya tidak selalu dia bisa menghasilkan sebanyak ini. Kenapa? Karena kita ada yang namanya kapasitas efektif, yaitu berapa besar output atau yang dikeluarkan oleh mesin maksimum pada tingkat operasional tertentu. Terkadang, produksi 10 jam per hari ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Misalnya bahwa pabriknya tidak beroperasi selama itu, dia hanya beroperasi selama 8 jam per hari. Ketika dia hanya beroperasi selama 8 jam per hari, artinya kalau 1 jam dia bisa menghasilkan 100 halaman, maka dalam 8 jam dikali 100, dia hanya bisa menghasilkan 800 halaman per hari. Kita sudah bisa lihat di sini bahwa dia dirancang bisa menghasilkan 1000 halaman per hari, tapi ketika dioperasikan di perusahaan, disesuaikan dengan kondisi kerja di perusahaan, ternyata tidak bisa sebesar 1000, tapi dia hanya bisa menghasilkan 800 halaman per hari. Namun, ada namunnya lagi, ternyata ketika dioperasikan ada problem, ada kendala, misalnya paper jam, atau tiba-tiba mesinnya macet, atau tiba-tiba tintanya bermasalah, dan lain-lain. Sehingga ketika dia dioperasikan selama 1 hari, dioperasikan selama 8 jam, outputnya tidak sebesar ini, tapi dia hanya menghasilkan 700 halaman per hari. Kapasitas aktual, atau kita sebutnya sebagai actual output, ini menunjukkan berapa banyak sih realnya jumlah barang yang dapat diproduksi oleh suatu unit. Jadi kita punya desain yang dirancang efektif ketika dilakukan pada kondisi perusahaan dan aktualnya berapa. Jadi desain sama efektif ini sifatnya masih teoritis, tetapi realnya, aktualnya adalah si kapasitas aktual. Sehingga nanti kita perlu membandingkan besarnya kapasitas desain, kapasitas efektif, dan kapasitas aktual untuk mendapatkan dua nilai ini, yaitu nilai utilisasi dan nilai efisiensi. Apa itu utilisasi? Utilisasi merupakan perbandingan antara output aktual dan kapasitas desain. Di sini diceritakan bahwa misalnya ada sebuah mesin, dia punya kapasitas desain atau ketika dia dirancang oleh perusahaan, ketika Anda suka ya, misalnya melihat brosur-brosur mesin, itu dia mengatakan, diklaim bahwa dia bisa menghasilkan 24.000 unit kalau, biasanya kan kalau di brosur-brosur ada bintangnya ya, term and condition applied. Nah, term and condition-nya itu adalah dia dioperasikan selama 24 jam. Padahal si perusahaan itu nggak beroperasi selama itu. Dia hanya beroperasi selama 20 jam. Maka efektifnya selama 1 hari, dia hanya bisa menghasilkan 20.000, bukan 24.000. Aktualnya, ketika benar-benar dijalankan itu mesin, dipakai buat produksi, dia cuma bisa menghasilkan 19.500. Berarti untuk utilisasinya kita membandingkan antara output aktualnya dengan kapasitas desain. Berarti perbandingan antara ini 19.500 dibagi dengan 24.000. Kita peroleh nilainya 0,8125 atau kalau kita buat persentase, nilainya adalah 81,25%. Lalu kita juga punya namanya efisiensi. Efisiensi merupakan perbandingan antara output aktual dengan kapasitas efektif. Berarti perbandingan antara output aktualnya 19.500 dikalikan dengan kapasitas efektifnya 20.000. 19.500 dibanding 20.000 nilainya adalah 97,5%. Kedua nilai ini, utilisasi dan efisiensi, akan banyak kita gunakan untuk perhitungan rough cut capacity planning. Sekarang kita lanjut untuk perencanaan kapasitas kasar atau rough cut capacity planning. RCCP merupakan sebuah rencana yang disusun supaya kita bisa menentukan berapa banyak sih kapasitas yang diperlukan untuk bisa memenuhi seluruh permintaan. Misalnya, suatu perusahaan itu pada suatu periode dia ada permintaan sebesar 250 unit. 250 unit ini kan harus dibuat melalui proses produksi. Nah, proses produksinya ini membutuhkan kapasitas berapa banyak? Perlu kita validasi supaya kita bisa menentukan sumber daya apa yang diperlukan dan kira-kira mungkin bisa menjadi hambatan dalam proses produksi.
Biasanya, perencanaan kapasitas kasar ini akan mengkonversi JIP yang sudah kita susun minggu kemarin menjadi kebutuhan kapasitas sumber daya yang kritis. Misalnya dari sisi tenaga kerja, dari sisi mesin, dari sisi gudang, pemasok, sumber daya keuangan. Dan banyak juga yang mengkonversi JIP ini menjadi kebutuhan waktu proses produksi. Seperti kita lihat gambar di sebelah kanan, grafik batang ini menunjukkan berapa sih kapasitas yang diperlukan untuk memproduksi sebuah barang. Sedangkan garis merah di sini ini adalah apa kapasitas yang tersedia di perusahaan. Sehingga bisa kita lihat di sini bahwa pada beberapa periode ada yang jumlah permintaannya itu jauh lebih tinggi daripada kapasitas yang tersedia. Misalnya suatu mesin dia hanya mampu memproduksi barang sebanyak 250 unit, tapi ternyata permintaannya mencapai 300. Ini kan artinya kapasitasnya tidak mampu untuk memenuhi permintaan tersebut. Namun, di beberapa waktu, ada kapasitasnya yang nggak kepake. Kapasitasnya ada sekitar 250, yang terpakai hanya katakan 130. Berarti ada nih kapasitas yang tidak digunakan. Ini juga sayang. Bagaimana caranya kita bisa menyeimbangkan ini supaya seluruh permintaan terpenuhi dan jika memungkinkan kapasitas produksinya dapat digunakan secara optimal. Ini merupakan gambaran dari proses jadwal induk produksi dan pemeriksaan kapasitasnya. Jadi, minggu lalu kita mempelajari jadwal induk produksi. Minggu depan, kita akan memasuk ke material requirement planning. Sebelum jadwal induk produksi ini kita konversi ke material requirement planning, harus kita cek dulu, muat nggak? Cukup nggak untuk proses produksi? Jangan-jangan tadi permintaannya ada 300, sedangkan kapasitas kita cuma 250. Kalau kita loncat, nanti barangnya bahan baku dibeli 300, ketika mau dimulai proses produksi, kewalahan proses produksinya. Kenapa? Karena kapasitasnya tidak memungkinkan untuk memproduksi sebanyak ini. Oleh karena itu, perlu kita cek dulu kapasitasnya. Oke nggak? Kalau misalnya oke, kita bisa langsung masuk ke proses MRP, kita pelajari minggu depan. Namun, ketika tidak oke, maka kita harus melakukan revisi. Apa saja yang akan terjadi kalau ada ketidaksesuaian antara rencana produksinya dengan kapasitasnya? Yang pertama bisa terjadi adanya peningkatan raw material, WIP, dan inventories. Jadi misalnya tadi demand-nya ada 300, ternyata kapasitasnya cuma 250. Artinya kan ada penumpukan nih, ada bottleneck yang tidak dapat diproses oleh proses produksi. Akibatnya apa? Ada antrian di sini. Ada queuing, barangnya nggak bisa masuk ke proses produksi. Akibatnya lead time-nya meningkat. Harusnya proses produksinya itu dapat dilakukan dalam waktu 1 hari. Ini karena antri ke proses produksi yang kecil, dia jadi 5 hari. Kemudian akibatnya harusnya tanggal 5 sudah selesai, tapi karena antri tanggal 10 baru selesai. Hal-hal seperti ini yang nantinya bisa menyebabkan masalah kepada perusahaan. Oleh karena itu kita harus menyesuaikan tadi supaya rencana produksinya ini bisa sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Kita lanjut sekarang, teknik-tekniknya apa dalam perencanaan kapasitas kasar ini? RCCP digunakan untuk menggambarkan kondisi ke depan untuk kebutuhan kapasitas sehingga rencana tersebut dapat divalidasi. Cara memvalidasinya bagaimana? Sebenarnya cara memvalidasinya sederhana. Dia hanya perlu untuk membandingkan antara yang tersedia dengan yang dibutuhkan. Jadi RCCP ini sederhana, dia hanya membandingkan. Itu ya, ada 2 hal yang kita bandingkan. Apa? Apa yang tersedia dengan apa yang dibutuhkan. Cukup atau tidak nanti. Nah, untuk yang tersedia, ini adalah yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan yang dibutuhkan ini kita lihat dari demand. Nanti untuk perhitungan dibutuhkannya ada 3 metode, yaitu bola, CPOF, dan RPA. Tapi untuk yang tersedianya hanya menggunakan 1 cara saja. Kita akan coba dulu untuk yang pertama, bagaimana menentukan kapasitas yang tersedia. Kapasitas yang tersedia didasarkan kepada jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh permintaan. Misalnya pada bulan Januari ada permintaan barang sebanyak 500 unit, kemudian tiap unitnya itu membutuhkan waktu 2 jam, maka kebutuhan waktunya adalah 1000 jam, yaitu 500 dikali dengan 2. Jumlah produk dikali dengan waktu baku per produk.
Waktu baku itu apa? Waktu baku merupakan waktu yang dibutuhkan oleh seorang operator yang terlatih untuk bisa menyelesaikan suatu aktivitas pekerjaan pada tingkat kecepatan normal dan dalam lingkungan kinerja yang terbaik saat itu. Perlu kita pertimbangkan juga untuk perhitungan ini bahwa ada waktu observasi yang kita amati, lalu kita ada rating faktornya. Ini orangnya sudah mahir kah atau dia masih baru? Atau sehingga nanti ada penyesuaian, bisa jadi kalau dia sudah lama bekerja, dia dalam 1 jam itu mampu mengerjakan 50 unit. Tapi kalau misalnya dia baru mulai bekerja, mungkin 1 jam hanya bisa mengerjakan 40 unit. Ada rating factornya, kemudian ada allowance. Allowance ini apa? Allowance adalah kelonggaran proses produksi. Misalnya kita tentukan tadi bahwa waktu bakunya adalah 1 unitnya adalah 5 menit. Tapi mungkin tidak 5 menit. Kenapa? Karena mungkin ketika melakukan pekerjaan, dia butuh istirahat, dia butuh menggerakkan badannya, dia butuh melakukan hal lain yang menyebabkan mungkin waktunya bisa lebih lama dari ini. Oleh karena itu, untuk perhitungan kapasitas tersedia, kita menggunakan rumus ini, yaitu waktu yang tersedia dikali dengan utilisasi dikali dengan efisiensi. Tadi di awal kita sudah mempelajari bagaimana menghitung utilisasi dan efisiensi. Sekarang kita coba menghitung T-nya ini dari mana, yaitu waktu yang tersedianya itu berapa. Ini yang pertama, available capacity. Yang kedua adalah kebutuhan kapasitas. Nanti kebutuhan kapasitasnya kita akan coba menggunakan beberapa cara, menggunakan Bill of Labor approach, menggunakan capacity planning overall factor, dan menggunakan research profile approach. Kita coba dulu untuk perhitungan kapasitas yang tersedia atau available capacity. T-nya ini dari mana? T bisa kita peroleh dari sini. Waktu yang tersedia di perusahaan untuk melakukan proses produksi itu adalah hasil perkalian dari jumlah mesin, berapa banyak mesin yang dimiliki oleh perusahaan, berapa jumlah shift yang dimiliki oleh perusahaan, berapa jumlah jam kerja yang dimiliki oleh perusahaan, dan berapa jumlah hari kerja yang dimiliki oleh perusahaan. M ini adalah mesin, S ini adalah shift, H ini adalah hour, bukan hari ya, tapi hour. W ini adalah weekdays, berapa hari kerja. Kemudian U-nya adalah utilisasi dan E-nya adalah efisiensi. Sudah kita pelajari di awal. Contohnya adalah, misalnya sebuah perusahaan dia punya 2 buah mesin, masing-masing beroperasi selama 3 shift, dan masing-masing shift ini 3 jam kerja per hari. Berarti full ya, dia 24 jam kerja non-stop, 3 kali 8. Dalam 1 bulan, pabrik ini dia bekerja selama 25 hari. Diketahui, efisiensinya adalah 95,25% dan utilisasinya adalah 87,50%. Berapa kapasitas yang tersedia? Kapasitas yang dapat digunakan untuk proses produksi di perusahaan adalah tinggal dikalikan. T-nya tadi kita kalikan jumlah mesin, jumlah shift, jumlah hari kerja, dan jumlah week. Kita kali dengan utilisasinya 87,50% dan dikali dengan efisiensinya 97,25%, sehingga kita peroleh bahwa jumlah jam kerja atau kapasitas yang tersedia di perusahaan sebesar 1018,2075 jam. Untuk kapasitas tersedia hanya ini caranya. Sekarang kita akan coba nih, tadi kita bandingkan kan apa yang tersedia dengan apa yang dibutuhkan. Kita akan coba yang dibutuhkan yang pertama, yaitu menggunakan Bill of Labor approach. Bill of Labor approach secara sederhana menghitung waktu yang dibutuhkan oleh setiap mesin untuk memproduksi seluruh permintaan barang untuk menghitung waktu total. Jadi misalnya untuk membuat sebuah barang, katakan mau membuat produk X. Untuk buat produk X ini kan ada prosesnya ya. Pertama-tama dia harus dibor dulu. Setelah dibor dia harus dipotong dulu. Setelah dia dipotong dia harus dirakit. Setelah dirakit dia di packing dan seterusnya. Ini adalah masing-masing proses yang dimaksud tadi dengan mesin ini adalah prosesnya. Untuk Bill of Labor approach kita punya 2 tabel. Yang pertama adalah tabel untuk pekerjaannya, waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing produk, dan tabel yang kedua adalah tabel JIP-nya. Tabel yang pertama ini kolomnya adalah prosesnya. Proses pertama, proses kedua, di kolomnya adalah produknya. Produk pertama, produk kedua. Sedangkan untuk di tabel kedua, yang kolomnya adalah produknya, misalnya produk A, produk B, yang kolomnya adalah
periodenya. Misalnya ini bulan Januari, bulan Februari, dan seterusnya. Jadi kita lakukan perkalian sehingga kita mendapatkan untuk tabel kebutuhan kapasitasnya itu dengan kolomnya adalah bulannya dan barisnya adalah prosesnya. Untuk menghitung ini, kita perlu melakukan perhitungan matriks. Masih ingat perhitungan matriks? Kalau saya punya matriks A, B, C, D, kemudian saya punya matriks kedua 1, 2, 3, 4, maka perhitungannya menjadi, saya ganti pulpen dulu, ini dengan ini, berarti ini adalah A kali 1 ditambah B kali 3, kemudian yang kedua adalah ini dikali dengan ini, berarti C kali 2 ditambah dengan D kali 4. Kemudian yang di sebelah sininya itu berarti A kali 2 ditambah B kali 4, dan ini adalah C kali 2 ditambah B kali 4. Kira-kira gambarannya seperti itu untuk perkalian matriks. Sekarang kita coba untuk matriks ini. Yang pertama adalah untuk proses drilling. Di bulan Januari itu untuk produk A dan produk B. Kita lihat drilling di bulan Januari itu menggunakan produk A dan produk B. Berarti drilling untuk produk A 5 dikali dengan jumlah unitnya 25 ditambah dengan drilling untuk produk B jumlah unitnya 6 dikali dengan permintaan produk B pada periode ke-6 adalah 45. Berarti 25 kali 5 ditambah 45 kali 6. Kemudian yang di cutting pada bulan Januari, cutting pada bulan Januari. Berarti cutting untuk produk A dan produk B pada bulan Januari. Berarti 9 dikali 25 ditambah 8 kali 45. Untuk yang milling, yang di sini, milling untuk bulan Januari, berarti yang ini. Berarti 3 dikali 25 ditambah 4 kali 45. Berarti kalau untuk bulan Maret seperti apa? Untuk bulan Maret, drilling bulan Maret. Berarti 45 kali 5 ditambah 75 kali 6. Hasilnya seperti ini. Kita coba di Excel ya sekarang. Seperti ini. Berarti kan kalau kita buat, berarti ini di bulan Januari untuk drillingnya adalah waktu untuk drilling produk A dikali dengan jumlah produk A ditambah waktu produk B dikali jumlah produk B. Kemudian di sini kita lihat Februari sama dengan drilling bulan Februari. Berarti drilling butuh waktu 5 untuk produk A dikali bulan Februarinya jumlahnya 35 ditambah drilling untuk produk B waktunya 6 dikali jumlahnya 6. Bulan Maret sama dengan drilling bulan Maret waktunya 5 dikali jumlahnya 45 bulan Maret ditambah produk B drilling dikali dengan bulan Maret. Anda lakukan untuk cutting, milling. Kita akan coba selesaikan dulu. Sudah dipindahkan, hasilnya seperti ini. Ada cara lain. Cara lain adalah Excel itu menyediakan formula untuk perkalian matriks sama dengan M-mult, matriks multiply. M-mult, lalu kita tanda kurung. Lihat di sini array pertama, tabel pertama yang mana. Pastikan tabel yang pertama adalah tabel untuk barisnya. Jadi jangan yang ini, tapi yang ini, yaitu mesinnya. Oke, ini ada blok, kemudian kita tanda pemisah, lalu array kedua. Array kedua adalah kolomnya di sini, waktu. Berarti kita ambil di sini, tutup kurung, enter, langsung terisi. Oke, baik, sekarang kita balik lagi. Sehingga ketika Anda mencoba cara yang seperti ini, kalau kita coba secara manual perhitungannya, maka Anda perlu melakukan perhitungan seperti ini. Produk A yang untuk pertama ini untuk bulan Januari itu berarti produk A dikali jumlah, ditambah produk B dikali jumlah, tambah produk C kali jumlah, dan seterusnya sehingga mendapatkan matriks seperti ini. Anda ulang lagi, berarti untuk cutting bulan Juni, berarti produksi cutting ditambah jumlah bulan Juni, waktu cutting B dikali dengan jumlah B pada bulan Juni, jumlah waktu cutting C dikali jumlah barang produk C. Tapi ketika kita menggunakan Excel, kita dapat melakukan sama dengan M-mult. Kita pilih array pertamanya, yaitu yang mesin, kolom yang ada mesinnya, tanda pisah,
Lalu array kedua atau tabel keduanya adalah yang ada periodenya, waktunya. Kita blok, tutup kurung, enter, data sudah ada. Ini karena kurang besar, kita perbesar. Oke, kita peroleh. Ini kita rapikan dulu angkanya. Kalau angka, biasakan dia rata. Oke, sudah peroleh seperti ini. Berarti total kapasitas yang dibutuhkan kita tinggal jumlahkan. Oke, berarti perhitungan total kapasitasnya selesai. Kita kembali ke sini, perhitungan kapasitas selesai, lalu kapasitas yang tersedianya di sini kita hitung dari mana? Kita hitung dari cara yang tadi. Hal yang penting dalam analisisnya adalah bagaimana kita bisa membandingkan kedua hal ini, yaitu kapasitas yang dibutuhkan dan kapasitas yang tersedia. Kalau Anda melihat dari tabel seperti ini akan sulit untuk melihatnya. Supaya gampang, kita butuh bantuan visual. Yaitu apa? Kita buat grafiknya. Kalau tadi sulit melihatnya, mana yang tidak sesuai, tapi setelah kita lihat dalam bentuk grafik, kita bisa lihat banget, oh ternyata pada bulan Maret dan pada bulan Mei nggak cukup. Kapasitas tersedianya sedikit, tapi kebutuhannya besar. Maka kita bisa bilang bahwa oh ternyata pada Maret dan Mei kapasitas tersedianya tidak mencukupi kebutuhan produksi. Atau kita juga bisa lagi nih, oh ternyata pada bulan-bulan berikut ini nih masalahnya ada di proses yang mana? Apakah di drilling, cutting, milling, assembling, finishing, atau packaging? Kita juga bisa buat perbandingan. Kita analisis lagi, jangan sampai kita, wah gak cukup. Tapi kita coba lihat dulu, mana nih yang bermasalah. Ternyata kalau kita lihat di grafik berikutnya, ketika kita bandingkan, ternyata yang bermasalah cuma satu nih, cuma di masalah cutting. Kebutuhan sama kapasitasnya ada selisih, yang tersedianya kurang. Tapi kalau kita lihat, ini ada masalah lain nih. Di packaging, kebutuhannya sedikit, tapi ternyata kapasitas tersedianya itu besar sekali. Ini kan sayangnya. Ini kan sayang, jadi idle. Dia jadi banyak menunggu. Pekerjanya banyak bengongnya. Karena waktu yang tersedia besar, tapi dia pekerjaannya hanya sedikit sekali. Ini bisa jadi analisis bahwa mungkin kita nggak butuh nambah kapasitas. Kita hanya perlu untuk melakukan penyeimbangan saja. Supaya beban kerjanya bisa lebih rata. Kira-kira itu nanti untuk analisis. Untuk video bagian ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan coba untuk CPOF dan RPA-nya di video berikutnya. Terima kasih.